ilmu itu dipakai untuk menyelamatkan manusia agar masyarakat mendapatkan cara mendapatkan hal yang baik sehingga ini bisa menyelamatkan semua dari COVID-19. Maka penting para ilmuwan dan para ulama untuk memiliki integritas dalam menyampaikan pendapatnya. Sampaikan dengan bukti, sampaikan dengan apa yang Allah ajarkan, hukum in kuntum shadiqin. Masya Allah. Nah, pemirsa yang budiman, itu dipakai untuk ya, betul kan? Kalau PSD itu maunya 2 kali. Ya, iya. Inilah Pak Ahmad ya. Sebenarnya ini bocoran juga sih. Nggak apa-apa ya, saya bocorkan ya Pak Ahmad ya. Monggo silakan. Ya, ini bocoran pertamanya sebagai agen rahasia. Saya mendapatkan Pak Ahmad ini di masa pandemi ini, kayaknya hampir tiap hari itu manggung gitu. Saya waktu perjalanan kemana, yang saya dengarkan juga suaranya Pak Ahmad. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya, tapi suaranya Pak Ahmad. Pokoknya kalau bicara pandemi, bicara virus itu tidak afdol kalau tidak bicara dengan Pak Ahmad. Tapi pemirsa harus tahu bahwa Pak Ahmad begini tuh juga gara-gara saya. Wes, apa hubungannya itu? Nah, ini ternyata tidak ada hubungannya sih. Nah, Pak Ahmad ini dulu sahabat saya sejak SMA ya, Pak Ahmad ya? Ya, betul. Ya, SMA kelas 1 ya, sekarang itu berarti kelas 10. Ini sekarang kelasnya susah ngitungnya, harus ngitung dulu kelas berapa. Nah, hanya saja Pak Ahmad ini kelas 11 ya, itu memutuskan untuk pindah. Saya tidak nyebut hijrah ya, pindah saja ke Amerika. Jadi dia meninggalkan sahabatnya, tetap di Semarang. Saya juga tidak tahu itu mau bisa ketemu lagi atau tidak, karena kayaknya sih jauh banget jaraknya. Berapa jam sih dari Semarang ke Amerika? Ada 20? Ya, hampir 24 jam, 20 jam. 24 jam ya? Itu 24 jam di pesawat kan juga itu pantatnya panas betul itu ya. Itu apa bisa main pingpong di situ saya juga nggak tahu. Tapi Pak Ahmad itu suatu saat kemudian datang kembali ke Indonesia, dan saya juga takjub karena sudah bergelar PhD dan ternyata yang disampaikan selalu ada Islam di situ seperti yang tadi ditampakkan. Nah, karena itu kepada pemirsa yang budiman, saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan, tapi ternyata sepertinya sih akan ada perubahan ini. Karena Pak Ahmad ini tadi sudah ditayangkan seperti tadi. Pak Ahmad, tadi saya sudah prolog dengan cerita pindah dari Semarang ke Amerika. Waktu itu kan pasti sudah tahu ya, karena dulu aktif juga di Rohis. Amerika kan liberal banget gitu ya, bahkan disebut gembongnya liberal. Kok ya Pak Ahmad ini, saya manggilnya Pak aja ya, karena udah kadung di YouTube-nya sebutannya Pak Ahmad nih. Tadinya sih mau Mas ya, tapi nggak jadi deh. Pak Ahmad kok memutuskan ke Amerika, dan orang keluarga juga memberikan izin ke Amerika. Kan kita sudah tahu waktu itu, kan bahasan kita kalau di Rohis itu, waduh, Amerika ini biangnya liberalisme. Tapi kok sampean yo nekat itu ke Amerika itu gimana itu, Mas? Mengapa nekat ke Amerika? Kenapa tidak pilih ke Timur Tengah misalnya gitu? Nunggu, Mas. Iya, menarik ya. Sebetulnya kan nama saya itu kan Ahmad Rusdan gitu kan. Yeah. Rusdan itu sebetulnya kan juga doa dari orang tua saya. Waktu itu terinspirasi dari 2 tokoh sebetulnya kan. Seorang khalifah yang powerful di masanya dari Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rashid, memiliki akar kata yang sama. Suaranya kurang jelas ini, mohon maaf sebentar Mas Rusdan. Oh, oke. Suara saya gimana sekarang? Nanti khawatir kejadian seperti dengan itu Bu Dokter. Tampil tapi saya nggak dengar apa yang disampaikan. Akhirnya mengeluarkan ilmu saya yang lain itu, membaca. Oke, sekarang gimana suaranya? Sekarang jelas ya? Kan jelas. Oh, dari Mas Rusdan nampaknya. Gedein, Mas. Oh, oke. Terlalu menggema. Ya maklum lah, ini kan PhD ya, pasti bergema lah itu. Kalau sekarang gimana? Nah, ini bagus Mas. Lebih jelas. Oke. Nah, ini Pak Ahmad yang asli nih. Yang tadi masih trial ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, emang sebetulnya dari nama saya itu kan orang tua itu berdoa semoga ada sosok seperti 2 tokoh tadi itu ya. Harun al-Rashid, seorang khalifah yang powerful di Baghdad, dan juga Ibn Rushdi. Ibn Rushdi. Ya. Nah, makanya pilihannya kenapa Amerika? Karena kan
Ibn Rushd seorang ilmuwan Muslim, dan memang kalau kita bicara mengenai teknologi pengetahuan, memang Amerika saat itu memang masih jadi kiblatnya. Sekarang sih sudah mulai lebih bervariasi, tapi tidak bisa dipungkiri saat saya itu memang Amerika adalah kiblatnya. Jadi ya dengan doa orang tua ya mereka juga berharap, mungkin cemas juga sebenarnya. Cemas juga ya? Ini iya cemas. Waktu itu nggak bilang-bilang saya kalau cemas kayaknya bahagia melepas. Dan saya ingat orang tua saya itu nulis surat ke saya itu dengan tangan, karena belum ada email gitu kan. Ya ngecek, jangan lupa sholat gitu kan. Nah itu karena tulisan tangan orang tua saya itu, saya juga betul-betul ini amanah gitu kan. Karena kalau orang sampai nulis surat dengan tangan, itu kan berarti sangat perhatian. Dan itu menyentuh saya sehingga itu menjadi janji. Jadi kalau di Amerika ini harus sungguh-sungguh gitu kan. Kita juga punya amanah, apalagi ya doa kan dari nama tadi itu gitu. Jadi orang tua percaya penuh ya? Ya alhamdulillah itu emang satu mungkin keunikan yang Allah telah berikan kepada saya, di mana orang tua saya memberikan satu kepercayaan, tapi itu juga ada timbal baliknya Mas Karebet ya kan? Dengan kepercayaan itu ya berarti saya harus menjaganya dengan baik. Bahkan ketika saya kenal dengan orang Amerika, nah ini ceritanya kenapa kok muncul kata Ahmad sebetulnya ya kan? Karena saya ditanya sama orang Amerika waktu datang, nama kamu siapa? Ahmad Rusdan. Nah kayaknya mereka itu nggak bisa bilang Rusdan karena spellingnya kan R-U-S-D-A-N. Orang Amerika santai saja waktu itu, kamu mirip kayak saya panggil Rusty aja ya, karena Rusty kan cukup umum. Rusty ya, kan nama Rusty kan lebih mudah diucapkan juga. Terus saya mikir, nggak bisa ini doa orang tua saya. Ini Rusdan itu maknanya supaya orang yang tetap di jalan yang benar kan gitu kan. Masa jadi karatan jauh banget. Nah, saya bilang nggak bisa. Kalau gitu panggil saya Ahmad. Ahmad di tenggorokannya harus keluar karena saya orang Islam. Nah, supaya mereka ingat bahwa kalau ketemu sama saya ini orang Islam gitu. Jadi ini salah satu untuk memastikan identitas saya, saksikan saya orang Islam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, kali ini saya dijawab di studio. Tadi fokus semua itu. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, ini kok ceritanya Mas Rusdan ini sudah Islam sejak kecil, terus mualafnya kapan? Saya ingin beritahu bahwa Mas Rusdan ini, Pak Ahmad ini kita hadirkan bukan karena mualafnya, tapi bagaimana beliau ini bisa bertahan di tengah gempuran kehidupan liberal. Kita menyebutnya hijrah sikap. Mas Ahmad, ngopi dulu. Waduh, ini kita juga harus ngopi sebenarnya ini, tapi nampaknya panitia terlalu sibuk sehingga lupa. Biasanya sih ada kopi lengkap di depan saya. Ya, pemirsa yang budiman, mohon maaf lahir batin ya. Ini kita perbincangannya santai saja. Pak Ahmad, kemudian bagaimana tolong kiatnya nih, karena saya tahu ini bertahun-tahun di Amerika ya. Berapa tahun di Amerika? 17 tahun. 17 tahun di Amerika, bertahan di tengah gempuran, bukan di gempuran, di jantungnya liberalisme. Pasti kalau musim dingin enak ya, semua serba tertutup, betul nggak? Tapi kalau sudah musim panas, nah itu semua serba terbuka. Itu kan saya pernah menyaksikan yang begitu juga ketika membawa anak-anak ke Eropa dan sebagainya. Itu bagaimana? Saya yang baru datang sekali saja sudah, waduh ini gimana nih dengan anak-anak. Terus bagaimana yang seperti Pak Ahmad yang sudah 17 tahun menghadapi situasi seperti itu? Bagaimana Anda bisa bertahan di tengah gempuran seperti itu, Pak Ahmad? Ya memang yang pertama saya yakin itu pasti doa orang tua ya, pasti doa orang tua sehingga gimana anak-anak mereka walaupun terpisah jauh itu masih bisa menjaga agamanya. Tapi yang kedua tentu ada wasilahnya juga. Di doa itu yaitu apa? Yaitu teman-teman pilihan atau teman-teman pilihan kita, betul. Nah, antum itu salah satunya sebetulnya. Oh, Masya Allah, terima kasih. Ya, dapat kaos satu itu. Ada dua ya, teman saya itu Mas Karebet ya, teman SMA 3 Semarang dulu, dan teman dari Barat. Jadi punya teman dari Barat juga yang menjadi mungkin wasilah untuk bisa membantu menjaga saya gitu. Karena apa? Karena Mas Karebet dulu ingat nggak memberikan saya satu buku. Oh ya? Buku itu menarik banget. Karena sebentar, ini nostalgia masa lalu nih. Buku apa Mas? Buku tentang jalan menuju keimanan. Jalan menuju keimanan. Betul. Jalan menuju keimanan. Itu buku standar lembaga dakwah Islam di kampus dulu waktu itu. Jadi bagaimana orang itu bisa menentukan jalan hidup itu seperti apa gitu. Dan saya di tengah di Amerika di sana, yang saya tertarik dari buku itu karena buku itu sangat logis.
Dan Amerika itu yang namanya intelektual tuh sangat-sangat, pertarungan intelektualnya tuh luar biasa. Jadi kita nggak banyak bertarung fisik, tapi bertarung di sini, gitu kan, di antara dua telinga ini. Masya Allah. Nah, dari situ akhirnya juga menemukan teman pilihan juga, dan itu kan mengantarkan ke masjid. Itu kan pentingnya masjid, karena masjid itu kan kita ingat bahwa orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat adalah orang yang suka rajin ke masjid. Dan tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala, ya kan. Jadi misalnya ketemu orang dari barat juga. Barat sih artinya apa? Dari Maghrib. Dari barat. Nah, teman dari barat ini juga memberikan satu banyak nasihat ya dalam mengarungi kehidupan di Amerika. Kan di Amerika juga ada pilihan untuk pindah, misalnya kan, pindah tempat training, untuk akademik training itu kan udah selesai, S3 selesai, harus postdoc lagi. Sempat mikir juga di Texas, apa di Boston, di Harvard gitu kan. Lalu teman saya dari barat ini, dan dia selalu juga memikirkan kita ya, bagaimana sebagai muslim itu bisa survive di Amerika. Dia mengatakan satu nasihat, Rusdan, nah, karena dia udah kenal saya sebagai Rusdan ya. Rusdan, satu hal ya kan, kemanapun kamu pergi ya kan, satu hal yang kamu harus pikirkan, jangan pikir mana yang gaji lebih banyak, karena kalau di Texas lebih banyak gajinya, kalau di Boston gaji banyak tapi dia hidup mahal ya kan. Tapi dia bilang satu hal, kalau kamu mau kemanapun di dunia ini, pilih tempat di mana itu akan bagus buat agamamu. Nah, tapi dia tekanannya itu menarik. Agamamu itu sebagai pribadi, gitu kan. Karena Islam itu nggak akan hilang dari bumi. Tapi tidak ada yang akan menjamin Islam masih ada di tempatnya Ahmad Utomo. Ya kan? Nah, disitulah saya harus betul-betul mengingat. Jadi kalau saya mau pindah kemanapun, itu saya harus bertanya, apakah tempat yang baru ini akan mengakomodasi saya untuk mampu menjaga agama saya, gitu. Apakah ada ruang di situ saya bisa berkembang, sehingga saya tidak harus memilih, pilih agama saya atau pilih profesi. Jadi makanya antara profesi sebagai ilmuwan dan agama yang saya yakini, karena ini adalah bekal saya untuk akhirat, ini harus sejalan. Gitu. Makanya sebagai ilmuwan kita juga harus paham bagaimana mendudukkan ilmu, ya kan? Jangan sampai kita jadi seakan-akan dikotomi gitu kan, karena kalau dikotomi itu nggak akan nyaman, itu personalitas yang split itu. Ini yang asik dari Pak Ahmad nih. Pak Ahmad ini waktunya Mas Karebet, waktunya jangan lupa, ini masih ada narasumber yang lain. Oh iya lupa, saya kok jadi asik begini ya, seolah-olah ini forum kita berdua, mohon maaf ini. Nah, iya, makanya pemirsa yang budiman, aduh saya mohon maaf sampai asik begini, tapi memang masih ada pertanyaan sih, saya lihat waktu sebentar, masih ada 3 menit Mas. Ya silakan ngopi dulu, makan waktu 1 detik. Pak Ahmad, tadi menyebut-nyebut ada buku Jalan Menuju Iman. Ya, saya jadi ingat itu. Itu saya juga punya itu bukunya. Oh, rupanya itu ya, pemantiknya ya, Jalan Menuju Iman. Pemirsa yang budiman, nanti kalau perlu buku ini bisa juga menghubungi panitia. Mudah-mudahan punya ya. Oh, enggak punya. Oh ya sudah. Ternyata enggak punya pemirsa. Hubungi saya saja lah, nanti saya carikan. Ya, Pak Ahmad, ini satu pertanyaan lagi yang penting sekali. Tadi Anda menyebutkan setelah bisa menghadapi semua itu, ternyata ada satu panduan yang Anda pegang. Ilmu tidak boleh kontradiksi dengan Islam dan tidak pernah terjadi kontradiksi. Nah, ini yang saya jarang lihat dari ilmuwan-ilmuwan hari ini, seolah-olah ilmu dengan Islam itu sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya dengarkan kalimat-kalimat dari Pak Ahmad ini di setiap sesi, entah itu podcast atau YouTube dan sebagainya, jarang sekali kita melihat ada seorang ilmuwan yang bisa mendudukkan ilmu, ya. Bahkan pandemi misalnya membahasnya dari sudut pandang kodok, antara kodok dan sains. Bagaimana itu seorang Pak Ahmad itu gimana caranya sampai Pak Ahmad bisa begitu? Apa yang membuat Pak Ahmad bisa berpikir begitu? Apa ikut kursus, apa ikut training atau apa gitu? Ya, ikut training dari buku yang antum berikan kepada saya. Masya Allah. Jadi promosi buku nih. Jadi memang sebetulnya kuncinya manusia itu harus memahami ya, seperti Ibnu Rushdi bagaimana dia memahami alam, bagaimana dia juga seorang polimath ya, dia seorang ahli fikih, tapi dia juga seorang ilmuwan juga. Sebenarnya kan kita harus memahami bahwa dunia itu harus dilihat secara logis. Apakah mungkin dunia ini muncul dengan sendirinya? Betul. Dari mana kita berasal? Kemana kita pergi? Kita ngapain sekarang di sini? Dan yang kita lakukan sekarang ini ada hitungannya nggak di akhirat kelak? Kan itu kan? Ada perhitungannya tidak? Ini kan simpul besar yang harus selesaikan dulu gitu. Nah, kalau menjadi ilmuwan itu kan bakat dan minat sebetulnya.
Nah, sekarang karena pada utamanya manusia itu perlu survive di dunia ini. Nah, kalau ada yang suka masak, dia bisa jadi ahli masak misalnya gitu kan, dan dia bisa hidup dari situ, menghidupi orang lain juga sebagai ahli masak. Tapi ketika dia masak, ada berapa yang harus dia ketahui misalnya. Misalnya dia suka masakan Cina misalnya gitu kan. Nah, dia harus tahu apakah ada ingredient yang memang tidak boleh digunakan. Gitu kan. Makanya kalau seperti di Amerika misalnya, masakan Cina itu tidak harus dimasak oleh seorang Cina, bahkan keturunan Hispanik misalnya dari Meksiko misalnya, tapi dia tahu bagaimana meramu masakan Cina. Nah, tapi dalam hal keilmuan juga sama. Jadi kita harus memilah dan memilih, gitu kan. Oke. Karena intinya adalah dalam memahami ilmu itu, kalau itu bebas nilai seperti masalah teknis, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita bisa berguru dari siapapun. Guru saya itu, guru biologi saya itu ya, di Amerika, kasus saya dari Cina, ateis gitu kan, dari Taiwan. Gurunya dia adalah dari Jerman gitu kan, sekali lagi tidak percaya agama, tapi saya butuh teknisnya. Tapi bagaimana memaknainya gitu kan, bagaimana mengkomunikasikannya, nah itu tugas saya. Gitu. Jadi itu di area pandemi ini sebetulnya ada hikmah juga, bahwa ini adalah sebetulnya Allah yang membentangkan ya pada manusia bagaimana cara kerja nih para makhluk yang Allah ciptakan ini, dan sekarang pilihan manusia. Karena sekali lagi tadi intinya ilmu itu bukan sekedar untuk dipahami, tetapi harus disikapi. Nah, sikap kita ini yang Allah pasti akan tanya di akhirat kelak. Masya Allah. Pemirsa yang budiman, ini waktunya luar biasa ya. Biasanya kalau Pak Ahmad bicara itu 2 jam, 3 jam, 4 jam ya, kadang-kadang sampai subuh. Tapi ini dibatasi hanya 20 menit, jadi kita dapat saja bonggolnya bahwa seorang muslim itu memang akhirnya harus dilihat dari sikapnya. Setelah dia paham lalu sikap. Mudah-mudahan nanti akan banyak ilmuwan seperti Pak Ahmad ya, yang tidak mendikotomikan antara ilmu dengan Islam. Justru ilmu itu harus sejalan dengan Islam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Ahmad, terima kasih.